Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami, dinisbahkan langsung kepada Allah, kami jadikan kalian, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Wasata itu ditafsirkan oleh para ulama dengan dua makna dasar. Apa arti wasatan? Khiyaron udulah, yaitu umat yang khiyaron, umatnya yang terbaik. Udulan, umatnya itu adil. Jadi ada kebaikan dan keadilan di situ. Dan inilah inti dari yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tuntunan Islam itu selalu mengandung dua nilai ini. Ada kebaikannya dan ada keadilannya. Maka tidak ada perintah agama itu yang menzolimi manusia. Tidak ada perintah agama itu yang manfaatnya hanya akhirat saja tanpa ada guna dunianya. Tapi selalu ada kebaikan dan keadilan, keseimbangan. Kalau bahasa Indonesia dari kata wasaton itu sering kita menyebut apa tuh yang di bahasa Indonesia kan? Kalau yang pegang peluit itu wasit. Itulah umat Islam. Jadi sederhananya umat Islam itu harus jadi wasit, kata Allah. Kalau misalnya diibaratkan di dunia ini ada kesebelasan dan banyak katakanlah pertandingan, umat Islam itu menjadi wasitnya. Kapan seorang bisa jadi wasit, Bapak Ibu? Pertama, kalau dia dipercaya sama yang bertanding itu, dia dipercaya. Umat Islam harus menjadi umat yang dipercaya oleh umat-umat yang lain. Dulu ketika Islam datang ke Madinah, nih kita perhatikan ya Bapak Ibu, umat Islam datang ke Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, penduduk Madinah itu ada 10.000 orang. Dari 10.000 orang itu 1.500 adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan sahabat-sahabat dan keluarga mereka. Berapa persen? Dari 10.000, 1.500 berapa persen? Berapa persen? 15%. Kalau bahasa Bapak Ibu sekarang nih, bahasa kita nih, itu mayoritas apa minoritas? Minoritas. Tapi pada saat baginda Rasulullah SAW bersama sahabat itu minoritas, yang mayoritas 8.500, 4.000-nya orang Arab dan 4.500-nya orang Yahudi, itu mempercayakan Nabi sebagai pemimpin mereka. Kenapa? Percaya kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW membuat Mitsaqul Madinah. Dia buatlah perjanjian bahwa kalau ada apa segala macam perselisihan kembalinya kepada Rasul. Mau yang 85% itu, yang 8.500 itu mau mengikut kepada yang 1.500. Kenapa? Karena ada percaya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipercaya. Nah, kita sekarang kira-kira dipercaya nggak sama umat lain? Belum juga rasanya. Apa sebabnya? Banyak. Salah satu di antaranya yang paling pokok, bagaimana mungkin kita akan dipercaya oleh umat-umat yang lain kalau di antara kita umat Islam tidak saling percaya. Itu sebabnya dulu Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan arahan-arahan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, asas di antara yang dibangun oleh Allah itu adalah supaya antar umat Islam itu saling percaya. Maka wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum di situ.
Jadi kalau Anda ingin dipercaya oleh umat-umat yang lain, Anda sebagai umat, nih kita nih Bapak Ibu, sebagai umat Islam yang jumlahnya banyak, kita harus saling percaya dulu. Antara organisasi Islam harus saling percaya, antara kelompok-kelompok dakwah harus saling percaya, antara tokoh-tokoh umat harus saling percaya, antara kita semua bangunlah kepercayaan itu dengan memperbanyak perjumpaan, menghadirkan silaturahim, tumbuh saling percaya. Ibu-ibu majelis taklim, banyak kan majelis taklim ibu-ibu di Tasik? Banyak nggak? Alhamdulillah. Antara majelis taklim jangan saling iri, harus saling percaya. Karena kalau kita ingin menjadi ummatan wasata, menjadi umat yang dijadikan wasik, kalau ada perselisihan apapun kembalinya kepada kita untuk menyelesaikan. Kalau ada hal-hal yang menyulitkan dan membingungkan, maka fatwa umat Islam yang akan didengar, posisi umat Islam yang akan dihormati. Kalau kita ingin dipercaya oleh umat-umat yang lain, mari kita internal umat Islam saling percaya. Demikian pun sama sebagai satu bangsa. Kalau kita ingin bangsa Indonesia ini menjadi qaidul umam, menjadi bangsa yang punya marwah, menjadi bangsa yang dihormati, menjadi bangsa yang dimuliakan, maka antar kita sebagai anak-anak bangsa harus saling percaya. Karena sederhana Bapak Ibu, kaidah yang disampaikan oleh para ulama itu faqidus syai' la yu'tihi. Bagaimana mungkin Anda akan meminta orang percaya kepada Anda kalau Anda sendiri tidak saling percaya? Yang tidak punya tidak bisa memberi. Pingin bersedekah pakai duit tapi nggak punya duit, bisa nggak? Nggak bisa. Pingin bersedekah ilmu dengan mengajar tapi nggak punya ilmu, nggak bisa. Faqidus syai' la yu'tihi. Yang tak punya tak mampu akan berbagi. Yang tak punya tidak mungkin akan memberi. Oleh karena itu, yang pertama, mari kita bangun kepercayaan kita satu sama lain. Saya percaya sama Anda. Anda percaya sama saya? Alhamdulillah. Nih yang ormas ini kepada ormas yang satu, percaya nggak? Saling percaya kita semua Bapak Ibu ya. Kita percaya dalam kebaikan. Kenapa? Sebabnya sederhana. Kalau kata para ulama, al-muslim itu, al-muslimun, orang-orang muslim itu udulun. Jadi dia asalnya itu adalah adil semuanya, jujur semuanya, sampai ketahuan dia bohong. Itu kaidah, jangan dibalik. Orang itu jujur sampai ketahuan dia bohong. Jangan kita keluar dari rumah, semua yang kita lihat ini pembohong, sampai diketahuan jujur. Nggak begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangun dengan semangat seperti itu. Jadi semangat menghargai orang lain, bahwa selama tidak ada sesuatu yang buruk maka semua itu orang baik. Itulah yang disebutkan di dalam hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap jiwa manusia itu ada fitrah kebaikan dalam diri.